فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang ke-8 berhubungan dengan permasalahan imamah. Bagaimana seputar imam dan seputar makmum dalam berjamaah. Yang namanya jamaah ada imam, ada makmum. Sehingga seorang muslim butuh mengetahui hukum dari kedua posisi tersebut. Kalau dia menjadi posisi imam, apa hukum-hukum seputarnya? Kalau menjadi makmum, juga bagaimana hukum-hukum seputarnya. Sehingga seorang menegakkan ibadah yang agung ini di atas ilmu. Sekarang kita masuk pada al-babut tasi', bab yang ke-9. Fi salati ahli al-a'dzar, tentang salat orang-orang yang memiliki uzur. Ahlul a'dzar humul marda wal musafirun wal khaifun alladziina la yatamakkanuna min ada'is salat ala sifati allati yu'addiha ghairul ma'dzur. Orang-orang yang memiliki uzur ini yaitu mereka-mereka orang-orang yang sakit dan para musafir serta orang-orang yang ketakutan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan salat dengan sifat yang ditunaikan oleh orang-orang yang tidak punya uzur. Ini ahlul a'dzar. Berarti intinya apa? Orang-orang yang sakit, orang-orang musafir dan orang-orang yang ketakutan yang tidak memungkinkan untuk menunaikan sholat secara normal atau sebagaimana biasanya. Faqad khaffafa asy-syari'u anhum. Maka asy-syari' membuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan kepada mereka. Dan istilah asy-syari' di sini min babil ikhbar, sebagai bentuk pengkhabaran, bukan penetapan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, asy-syari' bukan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekedar pengkhabaran bahwasanya Allah adalah zat yang membuat, yang menetapkan syariat. Faqad khaffafa syari'u anhum fayusalluna hasab istita'atihim. Zat yang menetapkan syariat memberikan keringanan kepada mereka sehingga mereka salat sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ini termasuk di antara kemudahan syariat Islam. Tatkala di antara manusia itu ada orang-orang yang memiliki uzur, ya diberi keringanan. Tidak dituntut untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka mampu. Dan ini merupakan kaidah umum dalam syariat kita. Bagaimana bunyi kaidahnya, Faiz? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Nah, bagaimana bunyi kaidnya? Anda masih ingat? Nah,
Qala Imam Sa'di rahimahullahu taala, wa min qawaidis syari'ati at-taysir. Di antara kaidah-kaidah syariat ini adalah taysir. Bi kulli amrin nabahu ta'sir. Pada setiap perkara yang apa? Yang di situ ada kesulitan. Dalil-dalilnya apa? Qala Allah taala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala jadikan atas kalian di dalam agama ini kesulitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan Islam sebagai agama yang wajib untuk dipeluk bagi hamba-hamba Allah ini, tidak menginginkan kesulitan bagi mereka. Nah, dan ini kaidah hendaknya kita pahami ya khawanibillah, bahwasanya yang diinginkan dalam kita beragama bukan untuk mempersulit diri. Wa qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani suatu jiwa kecuali dengan perkara yang dimampuinya, kecuali sesuai kemampuan. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Dan ayat yang ketiga, bertakwalah kalian sesuai batas ambang kemampuan kalian, yaitu bukan kemudian seenaknya saja. Makna mastata'tum bukan kemudian bertakwalah kepada Allah seenak kalian, tidak. Tapi apa? Sampai batas ambang kemampuan kita, dalam artian yang kita mampu sampai mana. Setelah keluar dari kemampuan kita, maka kita tidak dituntut. Jadi jangan sampai seorang memahami ayat ini dengan pemahaman yang salah, yaitu dengan menganggap bahwasanya mastata'tum itu seenaknya sendiri, sesuai dengan selera dan seterusnya. Tidak. Tapi dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai batas kemampuan kita. Qala fa kullama wujidatil masyaqqatu wujidatit taysir. Maka kapan saja didapati al-masyaqqah, kesulitan, maka wujidat taysir, didapati padanya kemudahan. Kaidahnya bagaimana tadi? Hendaknya Ubay. Al-masyaqqah tajlibut taysir, ini termasuk kaidah kubra, kaidah kubra dalam syariat. Dan sangat banyak penggunaan kaidah ini dalam berbagai macam hukum syariat kita. Dan dalil-dalil untuk kaidah ini di antaranya 3 ayat tersebut. Maka 3 ayat ini yang pendek hendaknya dihafal. Ini berhubungan dengan pembahasan awal tentang siapa itu ahlul a'dzar dalam permasalahan sholat. Karena masing-masing masail ikhwanifillah dalam syariat kita, di sana ada orang-orang yang mendapatkan uzur. Dan dalam sholat ini ahlul a'dzar 3 golongan. Siapa tadi? 3 golongan tersebut, Ridho? Al-mardha wal musafirun wal khaifun. Sekarang kita ambil golongan yang pertama, yaitu al-mardha, orang-orang yang sakit. Kaifiyatu salatil marid. Tata cara salat orang yang sakit. Wal maridu huwa alladhi i'tallat sihhatu badanihi. Sawa'un kana dzalika kulliyan aw juz'iyan. Seorang yang sakit yaitu orang yang i'tallat sihhatu badani, yaitu yang i'tallat, kehilangan kesehatan badannya atau terganggu kesehatan badannya, baik itu secara keseluruhan atau sebagian. Jadi kesehatannya hilang, baik hilang secara keseluruhan atau sebagian saja. Misalnya
Contoh sebagian ikhwanifillah sakit gigi, badan yang lainnya sehat, ya kan? Nah, badan lainnya sehat, tapi cuma giginya sakit. Nah, dan contoh-contoh yang lain. Tapi kalau keseluruhannya, yaitu semua badan yang merasakan sakit, ya, terkapar, tidak mampu apa-apa. Dan ini semua insya Allah kita memahaminya, siapa orang yang sakit. Dan yang menjadi pembahasan kita ikhwanifillah adalah sakit yang sifatnya zahir. Karena penyakit itu ada dua jenis. Nah, penyakit yang zahir dan penyakit yang batin. Adapun penyakit yang batin, yaitu penyakit hati, maka pembahasannya dalam pembahasan tauhid wal aqidah. Dan penyakit ini lebih berbahaya daripada penyakit yang zahir. Karena apabila seorang mati dalam kondisi membawa penyakit hati tersebut, sangat rentan untuk celaka. Apalagi kalau berupa kesyirikan, tidak akan mungkin bisa selamat. Dan betapa banyak ancaman-ancaman dalam dalil-dalil syar'i baik Al-Quran maupun As-Sunnah tentang beberapa penyakit hati, kesombongan, penyakit hati. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya itu ada seberat semut merah berupa apa? Atau semut hitam yang kecil berupa kesombongan. Penyakit hati. Ujub, penyakit hati. Riya, penyakit hati. Dan itu lebih berbahaya. Namun bukan pembahasan kita di sini. Pembahasan kita yang berhubungan dengan penyakit-penyakit badan, sehingga mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk menunaikan salat sebagaimana mestinya. Qala wa yalzamul maridu an yusalliyal maktubata qa'iman ala ayyi sifatin kana. Wajib atas seorang yang sakit untuk sholat fardu dalam keadaan berdiri. Ini yang pertama kali dituntut. Jadi wajib atas orang yang sakit untuk sholat dalam kondisi berdiri ala ayyi sifatin kana, dalam kondisi bagaimanapun atau dalam sifat bagaimanapun. Walau ala hayatir raqi', walaupun ya dalam apa? Dalam posisi seperti orang yang ruku. Dalam artian dia mau berdiri alhamdulillah tapi tidak mampu, punggungnya sakit. Taib ya, posisi berdiri tapi apa? Seperti orang ruku, tidak apa-apa, membungkuk. Tidak berdiri tegak betul. Liman yadharuhu maradun la yastati'u an yamudda dhahrah. Bagi orang yang muncul sakit sehingga dia tidak mampu untuk meluruskan punggungnya. Tapi tetap bisa berdiri, kakinya ya berdiri walaupun apa? Ada sedikit membungkuk. Au mustaniddan ila jidarin au amudin au ala asa. Ataupun dia bersandar kepada apa? Kepada tembok. Ya, bersandar ke tembok atau bersandar ke tiang atau bersandar ke tongkat. Tapi selama dia berdiri usahakan apa dulu? Usahakan apa? Indah ukasha. Berdiri semampunya. Pokoknya berdiri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perkara, maka tunaikanlah sebatas kemampuan kalian. Jadi kalau masih bisa berdiri ya berdiri, walaupun berdirinya tidak sempurna. Berdirinya bengkok, berdirinya bersandar, berdirinya miring. Yang penting
berdiri dulu. Jadi langkah awal tidak boleh dia memilih kepada sesuatu yang lebih rendah dari apa? Dari tuntutan berdiri ini sampai memang betul-betul tidak mampu untuk berdiri. Kemudian baru pilihan yang kedua, fa illam yastati' fa qa'idan. Kemudian apabila dia tidak mampu untuk berdiri, maka salat dalam kondisi duduk. Tidak boleh berpindah ke pilihan yang lebih rendah sampai memang tidak mampu untuk duduk sama sekali. Fa illam yastati' fa 'ala jambi. Kemudian apabila dia tidak mampu, maka salat dalam kondisi berbaring miring. Ala jambi. Jadi berbaring miring, tidak berbaring terlentang. Jadi urut-urutannya ini yang harus diketahui oleh setiap orang yang sakit. Demikian pula apa? Orang yang merawat orang sakit. Perhatikan dari sisi salatnya, jangan sampai dia sudah sakit badannya semakin bertambah penyakitnya dengan penyakit hati dikarenakan apa? Tidak diperhatikan masalah salat. Berdiri, kemudian kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu tidur miring. Dalil untuk perkara ini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, yang beliau memiliki penyakit basur, yaitu penyakit apa basur? Penyakit apa yang diderita oleh sahabat yang mulia ini, Imran bin Husain? Ambayan pada posisi-posisi ya berdiri tidak bisa, duduk repot. Bahkan terkadang tiduran aja masih terasa sakit. Maka banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul afiyah, nikmat kesehatan. Baik, maka dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana salatnya, shalli qa'iman. Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika engkau tidak mampu maka dalam kondisi duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jammin. Kemudian apabila tidak mampu maka tidur miring. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'ala jambin, tidur miring, sesuai dengan apa yang mudah, baik miring ke kanan atau miring kiri, yang penting menghadap apa? Menghadap kiblat. Baik, tidur miring baik sisi kanan atau sisi kiri sesuai dengan kemudahan orang yang sakit tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis ini hadis pokok dalam permasalahan salatnya orang yang sakit, ikhwanifillah, maka dihafal. Qala fa in ajaza an dzalika kullihi shalla ala hasabi halih. Kemudian apabila tidak mampu dari semua itu, maka dia salat sesuai dengan kondisi dia. Dengan tidur terlentang atau dengan posisi apapun yang dia mampu. Tapi syaratnya apa? Tiga pilihan ini sudah tidak bisa. Kalau dia masih bisa untuk tidur miring, maka jangan sholat dalam posisi terlentang. Jangan sholat dalam posisi terlentang. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Dalil apabila sudah tidak mampu tiga-tiganya maka sholat sesuai dengan kondisi yang dia mampu, yaitu keumuman ayat fattaqullaha mastata'tum. Qala wala tasqutus salatu 'anil maridhi ma dama 'aqluhu thabitan. Ini penting. Yang kebanyakan awamun nas tidak memahaminya, bahwasanya sholat itu tidak akan jatuh
dari orang yang sakit selama akalnya masih ada. Jadi selama akalnya masih bisa berpikir, masih bisa berpikir, dia masih punya kesadaran, maka tetap kewajiban sholat dibebankan kepada dia, walaupun tubuhnya sudah tidak bisa bergerak, mulutnya tidak bisa bergerak, sudah. Tapi akalnya masih ada, maka dia tetap dituntut untuk sholat. Diingatkan, orang yang menjaganya ingatkan waktu sholat. Hatta law shallaha bil imam, sampai walaupun dia menunaikan sholat tersebut dengan isyarat saja. Liqudratihi ala dzalika ma'an niyah, dikarenakan ya kemampuan dia itu cuma itu. Tentunya bersama dengan niat. Jadi yang bergerak hatinya. Baca Fatihah, kemudian rukuk, kemudian sujud, ya dibaca. Seandainya tidak mampu menggerakkan bibirnya, ya berusaha lidahnya bergerak. Kalau tidak mampu, ya sudah cukup dengan hatinya. Dengan diiringi apa? Diiringi isyarat. Isyarat mata atau isyarat kepala. Na'udzubillahi min hadhil halah. Ya, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi yang demikian, ya. Tentunya kondisi yang sangat butuh kesabaran, ya, sampai seseorang salat pada keadaan tersebut, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, bahkan tiduran pun tidak mampu. Qala wa yumi'ul maridu al-musalli jalisan fi ruku'i wa sujud bi ra'sihi ima'an wa yaj'alu sujuda akhfadha min ar-ruku'. Fa idza ajaza 'anil ima' bi ra'sihi aw ma'a bi 'ainihi. Dan seorang yang marid, seorang yang sakit, yang salat dalam kondisi duduk, dalam rukuk dan sujudnya itu dia dengan kepalanya. Baik, dengan kepalanya, dan menjadikan sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Dan juga ikhwanillah perlu diketahui, kapan saja dari gerakan salat tersebut ada yang dia mampu untuk dia tunaikan dalam keadaan sempurna, maka tunaikan. Misalnya apa, ikhwanillah? Dia bisa berdiri pada kondisi rukuk, atau dia bisa berdiri tegak tapi tidak bisa rukuk. Ini yang ada, kalau bisa rukuk tapi tidak bisa berdiri jarang. Dia bisa berdiri tegak tapi tidak bisa rukuk karena punggungnya ada penyakitnya, atau memang dia sedang dipen, tidak boleh bergerak. Maka ya dia berdiri, kemudian untuk rukuk dan sujudnya apa? Isyarat dengan kepala. Tapi dia berdiri, kemudian jangan memilih duduk langsung, karena dia masih bisa apa? Masih bisa berdiri. Paham? Jadi kapan dari gerakan-gerakan salat yang mampu untuk dia tunaikan dengan sempurna, maka wajib ditunaikan sesuai dengan tuntutan. Baru yang dia tidak mampu, tunaikan sesuai dengan kemampuan. Kemudian apabila tidak mampu untuk mengisyaratkan kepala, maka dia mengisyaratkan dengan matanya. Baik. Ini berhubungan dengan tata cara sholat orang yang sakit. Dan berhubungan dengan masalah
tidur, ikhwan fillah, salat dalam posisi tiduran, ini yang banyak terjadi di rumah sakit. Ketika seseorang mampu untuk tidur miring tetapi salatnya dalam posisi terlentang. Nah, dia sebenarnya mampu untuk posisi tidur miring, tapi salatnya terlentang. Bagaimana hukum salatnya? Sah atau tidak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Nah, yang zahir dari mazhab Syafi'iyah, salatnya tidak sah. Nah, dan ini juga merupakan pendapat dari kalangan Hanabilah dan dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Pendapat yang lain dari mazhab Imam Ahmad bahwasanya salatnya sah. Baik, salatnya sah karena masih bisa menghadap kiblat dengan wajahnya. Dan yang rajih dalam masalah ini apa yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, salatnya tidak sah apabila. Baik, karena apa? Dia mampu untuk tidur miring. Kalau tidur miring, semua badannya bisa menghadap kiblat. Tidur miring menghadap kiblat. Jadi semuanya bisa miring menghadap kiblat semua. Berbeda dengan orang yang terlentang, ya kan? Orang terlentang paling ya sedikit dinaikkan tok, ya kan? Ya. Badannya tetap menghadapnya kemana? Ke atas. Nah, badannya menghadap ke atas. Paling wajahnya, dia mampu untuk diangkat di bantal menghadap kiblat. Ini juga perkara yang hendaknya diperhatikan bagi orang-orang yang merawat orang sakit, baik itu merawat orang tua atau yang lainnya. Nah, untuk apa? Memposisikan tempat tidur. Nah, kalau memang orang tersebut sakitnya bisanya cuma di pembaringan saja, tapi masih bisa tidur miring, maka posisikan tempat tidurnya untuk bisa salat dalam posisi tidur miring. Nah, jangan memilih untuk posisi terlentang kecuali sudah tidak mampu tidur miring. Karena apa? Fatal akibatnya, yaitu mengakibatkan salatnya tidak sah. Kecuali kalau memang sudah tidak mampu untuk tidur miring, baru boleh memilih posisi tidur terlentang. Dan ini perkara yang banyak orang-orang sakit, demikian pula yang menjaga orang sakit kurang perhatian. Dan mengenai kaifiyah duduknya, ya, kaifiyah tata cara duduk yang mudah. Tidak harus kemudian duduk tawarruk atau duduk iftirash. Boleh posisi duduk apa saja yang dia mampu, bersila, atau tata cara duduk yang lain. Dan telah sabit posisi duduk bersila ketika seorang salat kondisi duduk. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, Anas dan Ibnu Umar serta Ibnu Abbas, kanu idza shallu julusan tarabba'u. Ini juga faedah kalau kita salat duduk pada posisi salat sunnah misalnya. Lagi capek ingin salat sunnah dalam kondisi duduk, ini boleh tidak? Salat sunnah walaupun mampu berdiri tapi saya duduk aja. Boleh tidak? Tuan, tidak sakit ini. Kalau salat sunnah boleh, cuman pahalanya setengah pahala orang yang salat berdiri. Baik. Dan posisi duduknya bagaimana? Tadi dari sederetan sahabat Ibnu Mas'ud, Anas, kemudian Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Mereka kalau sholat duduk, duduknya dengan bersila. Duduk bersila bahasa Arabnya apa? Apa tadi bahasa Arabnya? Tarabba. Duduknya mutarabbi'an.
Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Istita'ah yaitu kemampuan. Kalau malas, alhamdulillah beda lagi. Nah, istita'ah kemampuan yang ada memang dia mampu sebenarnya, punya kemampuan. Tapi tatkala dia disuruh ketika dibaringkan miring, nah, tidak ada doror pada dia, tidak ada masyaqqah. Nah, tidak ada masyaqqah. Nah, kita kan bisa bedakan. Misalnya berdiri, kita mampu berdiri, cuman kadang sholat sunnah malas sekali. Padahal seandainya berdiri tidak ada masyaqqah, tidak ada sesuatu yang berat. Demikian pula orang yang sakit. Nah, tidur miring kebanyakannya bisa, apalagi cuman sakit-sakit yang seperti penyakit-penyakit yang tidak ada hubungannya dengan posisi tubuh. Kayak misalnya kecuali kalau misalnya bagian samping-samping tubuh ini luka, sehingga tidur miring tidak mampu ini. Nah, ini tidak mampu. Harus tidurnya terlentang saja. Kalau dimiringkan tidak bisa, karena misalnya bagian tulang untuk penyangganya ini tidak mampu, tulang rusuknya tidak kuat, dan seterusnya. Tapi kalau masih punya kemampuan dimiringkan, tidak ada doror. Nah, ya tetap tidur miring. Nah, muskilahnya alhamdulillah kalau di rumah sakit terkadang penataan tempat tidurnya, ranjang-ranjangnya ini yang terkadang seorang repot untuk menyikapinya. Apalagi rumah sakit yang tidak memperhatikan sisi sholat, rumah sakit milik orang kafir. Tapi kalau sebagian rumah sakit muslimin memang posisinya ya untuk di negeri kita ya yang penting menghadap utara selatan, sehingga posisi dia bisa tidur miring. Kalau memang tidak mampu, ya semoga itu merupakan udzur. Dalam artian sebenarnya dia mampu, cuma tidak tempatnya bagaimana, tidak bisa, tidak ada orang yang membantu dia, berarti ya tidak mampu ini untuk menggeser atau untuk berpindah tempat. Berarti dia posisi adamul qudrah. Baik. Tapi kalau sekedar malas, cuman lemas, tapi sebenarnya kalau sedikit usaha bisa miringkan tubuh. Nah, ini dituntut untuk tidur miring terlebih dahulu. Baik, naktafi bihadza.